Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama hadapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seluruh materi yang Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan hidayah, husnul khatimah dan husnul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya ada 12 bulan di Hijriah dan ada 12 bulan di Masehi. Dan 12 bulan Hijriah ini sukar atau tidak kita ketahui bahwasannya hari ini kita telah masuk di bulan atau akhir di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasannya perjalanan kita itu bukan kita yang mau. Perjalanan yang Allah ciptakan itu kepada kita bukan kita yang tahu, tetapi Allah yang mengetahui itu semua. Atas dasar apa? Atas dasar keimanan yang kita miliki dari kita lahir sampai hari ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, layakkah kita disebut seorang hamba Allah? Sepertinya kita tidak layak disebut hamba Allah. Mengapa demikian? Karena kita masih banyak kurangnya, karena kita masih banyak salahnya, karena kita masih banyak membicarakan kejelekan orang lain daripada mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perjalanan itu bermacam-macam perjalanan yang Allah berikan. Apa perjalanan yang Allah berikan? Kita ketika lahir itu perjalanan, ketika kita sebelum lahir itu perjalanan rohaninya, dan ketika sudah lahir itu perjalanan jasadiah. Kita tahu perjalanan jasadiah kita sampai mana, dan kita tahu perjalanan rohaninya kita sampai mana. Tapi ketahuan atau siapa yang memberitahukan itu semua kalau bukan dari para ulama? Bagaimana kita mengetahui itu semua dari para ulama? Kita lihat ketika kita bayi, ketika kita masih merah, ketika kita masih belum bisa apa-apa, siapa yang mengajarkan kita kalau bukan kedua orang tua kita? Maka dari itu para ulama suci menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat birrul walidain. Apa hadisnya? Apa
ijma'nya atau apa anjuran dari para ulama. Kita lihat bagaimana kita cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita tidak bersyukur pada manusia. Kata hadis Nabi pernah mengatakan, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini landasan yang pertama perjalanan jasadiah kita, perjalanan rohani kita. Lalu bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita? Dengan sholat sunnah birrul walidain. Kapan dilaksanakan sholat sunnah birrul walidain? Para ulama sufi mengajarkan dilaksanakan ketika melaksanakan sholat sunnah di maghrib, ba'diyal maghrib, awabin, taubat, baru sholat sunnah birrul walidain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 12 bulan pun menyatu di dalam kalimat yang tadi kami sebutkan di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah itu ada 12 huruf sesuai dengan bulannya, 12 bulan. Maksudnya apa? Disinilah kita harus mempelajari kalimat la ilaha illallah dengan sesungguhnya. Karena apa? Ketika itu Rasul mengatakan kepada kita semua melalui lisan para ulama, apa itu hadisnya? Allah telah mengatakan kepada para ulama, atau Allah telah mewasiatkan kepada para rasul, Allah telah mewasiatkan kepada kita semua melalui lisan-lisan para ulama. Apa itu? La itu ma'tabu biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Di sini pertanyaannya yang sering salah buat kita semua. Salah apa? Salah paham, salah persepsi. Yang mau mati baru kita ditanggil, yang sudah di alam kubur baru ditanggil. Itu benar adanya. Tetapi yang paling benar adalah kita yang sedang atau yang akan menuju kepada kematian. Bagaimana caranya kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah dengan sempurna kalau dibimbingnya ketika sakaratul maut belum pernah kita lihat, belum pernah kita mengetahui, belum pernah kita mendengar ada seorang anak Adam ketika lahir, ketika mau mati atau sakaratul maut bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah itu berat sekali, seperti yang digambarkan oleh Allah ketika itu kalimat la ilaha illallah ditimbang oleh seisi dunia, ternyata paling berat ada kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu, mumpung nyawa kita masih di kandung badan, kita sempatkan untuk mencari orang yang ahli talqin. Siapa orang ahli talqin? Yaitu Syekh Mursyid. Bagaimana caranya? Kita cari sampai kita meninggal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan para ulama? Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat para ustaz dan para kiai? Jangan belajar talqin dulu, jangan belajar bayat dulu. Kalau syariatnya belum pas, justru ini adalah penyempurnaan syariat yang Allah berikan. Tidak ada orang yang ditalqin itu keluar dari syariat. Tidak ada orang yang mempunyai guru rohani dan jasadiah itu keluar dari syariat. Apa contohnya? Ulama musik Thariqah dilaksanakan di pesantren Suria Raya ke-38. Beliau mencontohkan kepada murid-muridnya bahwasannya sebelum keluar rumah itu diwajibkan untuk memiliki wudu. Kenapa demikian? Kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sunnahnya? Kala itu di dalam sebuah hadis bahwasannya ketika Rasulullah SAW sedang berbaring di sebelah kanan, ketika itu baginda Rasul mendengar suara ketukan sendal. Dan disitulah baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melaksanakan sholatnya luar biasa sehingga aku mendengar suara ketukan sendal atau suara bakiat di dalam surga? Apa jawaban para sahabat yang lain? Tidak ada yang menjawab kecuali anak muda.
Yang menjawab itu anak muda itu unjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, amal apa yang engkau lakukan sehingga istimewa seperti itu dan aku mendengar suara ketukan sendal itu? Anak muda ini menjawab, aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Itu namanya sholat sunnah syukur wudhu. Ini amalnya yang paling susah dilaksanakan sama kita. Apalagi yang katanya kalau belajar talqin, kalau belajar dengan ahli talqin atau dengan guru mursyid itu keluar dari syariat. Kalau belum sempurna syariatnya tidak usah ditalqin. Ini persepsi yang salah yang harus diluruskan. Kenapa demikian? Karena syekh mursyid itu sebagai warasatul anbiya atau disebutnya pewaris para nabi. Yang disebut pewaris para nabi itu orang yang tidak pernah tidur secekal pun, tidak pernah tidur sekedip pun. Kenapa demikian? Karena sudah dilatih oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui para guru-guru. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Apa pentingnya talqin itu? Pentingnya talqin itu ketika kita mati tidak lagi repot dibimbing orang-orang yang mau membimbing kita. Pertanyaannya, kalau tidak ditalqin, yang dibimbing sama kita yang membimbing. Kalau yang dibimbing itu mau menyebutkan kalimat la ilaha, siapa yang bertanggung jawab? Kita atau dia? Berarti selama ini ilmu yang belum kita ketahui ini dia ilmunya. Rasul sudah menganjurkan kepada kita lagi mengungkapkan biqauli la ilaha illallah. Dan sangat banyak hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan talqin. Dan sangat juga banyak hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk bisa mencari seorang syekh mursyid. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW pun memiliki seorang syekh mursyid, memiliki seorang guru. Siapa gurunya baginda Rasul? Malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa ditunjuk sama Allah menjadi seorang guru dari baginda Rasul? Karena Rasul belum mengetahui perjalanan yang diberikan sama Allah. Bisa tidak Allah menunjukkan jalannya kepada baginda Rasul? Bisa. Tapi kita diajarkan oleh Allah untuk mencari seorang guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita sehingga kita bisa menemui seorang syekh mursyid dan meminta baiat untuk menjaga diri kita di hadapan Allah, untuk tidak menjadi seorang pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu di mana-mana pasti sudah ada. Dajjal itu sudah membagi buta dan Dajjal juga mempunyai pasukan itu yang Ma'juj sekarang sudah nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.